Om Swastiastu. Baiklah, mahasiswa dan mahasiswi sekalian, Bapak ucapkan selamat Hari Galungan dan Kuningan, hari suci kita yang telah kita laksanakan tempo hari. Sekarang Bapak akan lanjutkan dengan materi perkuliahan, yaitu bab 4 tentang perihal yadnya. Jadi dalam melaksanakan upacara yadnya, ya, jadi banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipakai atau harus kita laksanakan dalam melaksanakan upacara tersebut. Biasanya yadnya itu disajikan dalam bentuk upacara, yaitu persembahan berupa banten atau saji-sajian. Bahan yadnya itu terdiri 1. Bunga, ya seperti bunga cempaka, bunga jempiring, kemitir, pecah seribu dan lain-lainnya. Yang kedua adalah daun seperti janur, daun pisang, daun sirih dan lain-lain. Ketiga, buah-buahan seperti pisang, salak, mangga, kelapa, kemiri, beras, kacang dan lain-lainnya. Keempat, berbagai jenis jajan. Kelima, makanan berupa nasi dan lauk pauk. Keenam, air seperti air kelapa atau toyan kelungah, air murni dan air kum-kuman. Ketujuh, api dari kemenyan atau asap redupa. Jadi ada bahan yadnya itu yang terdiri dari 7 jenis apa yang Bapak sampaikan tadi. Dalam melaksanakan upacara ini, jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. 1. Desa tempat, jadi menyesuaikan dengan bahan-bahan yang tersedia di tempat bersangkutan. Tidak benar tidak beryadnya karena bahan yadnya tidak tersedia lengkap. Kedua, kala atau waktu, memperhatikan waktu untuk beryadnya. Ketiga, patre atau keadaan harus menjadi perhitungan. Keempat, kesucian dalam diri, kesucian lingkungan. Nah, itu secara garis besarnya yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan upacara. Selanjutnya, dasar dan tujuan yadnya. Jadi landasan dasar ajaran agama ajaran yadnya adalah Trirena. Akibat adanya Trirena, manusia menjadi terkait secara batiniah yang dapat membatasi dirinya kepada tingkat kesempurnaan. Sesungguhnya ajaran Trirena ini memberi motivasi kepada setiap orang untuk takwa kepada Tuhan, cinta kasih terhadap sesama makhluk ciptaannya. Ajaran Trirena terdiri atas Dewa Rena atau Dewa Rena, yaitu hutang terhadap Tuhan dan manifestasinya atau dewa-dewa. Kedua, Resi Rena, yaitu hutang terhadap para resi, para pendeta, para guru kerohanian. Contoh pelaksanaan resialnya: 1. Memperdalam Weda. Kedua, upacara medikse. Ketiga, upacara muinten. Keempat, memberikan punya kepada pendeta, pinandita atau pemangku, resi, seri empu, jero gede dan lain-lainnya. Nomor 3, pitri dan pitrerena, yaitu hutang terhadap para orang tua, leluhur yang menurunkan. Sebagai manusia, kita berhutang budi kepada orang tua yang telah tiada atau kepada para leluhur. 3, hutang anak kepada orang tua yang tidak bisa dibayar. 1. Sarirokret. Jadi sarirokret itu artinya hutang badan. Kedua, anadata. Anadata artinya utang budi. Ketiga, pranadata. Jadi pranadata adalah utang jiwa atau kelanjutan hidup. Selanjutnya, acara agama.
Acara sebagai kebiasaan memiliki makna yang sama dengan kata dreste. Istilah dreste adalah bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari kata dres, yang berarti melihat atau memandang. Dalam hal ini, acara sama dengan dreste yang terdiri dari sastra dresta. Jadi, kalau adalah suatu dreste atau tradisi agama Hindu yang bersumber pada sumber tertulis yang terdapat pada pustaka suci, sumber utama dan pertama. Kedua, Dana Dreste adalah tradisi agama Hindu yang menjadi tradisi desa yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu. Tradisi ini tidak ada tersurat dalam pustaka. Ketiga, Loka Dreste adalah dreste atau tradisi agama Hindu yang berlaku secara umum dalam wilayah tertentu. Loka Dreste dengan desa dreste adalah sama, hanya Loka Dreste berlaku lebih luas dan umum. Keempat, Kuna Dreste atau Purwa Dreste adalah tradisi agama Hindu yang bersifat turun-temurun dan diikuti secara terus-menerus dan orang takut untuk melanggarnya. Kelima, Kula Dreste atau Kula Acara adalah tradisi agama Hindu yang berlaku bagi kelompok keluarga tertentu. Dalam hal ini berkaitan dengan latar belakang sejarah keluarga. Contohnya, keluarga sudah biasa menerima upacara Eka Jati dan Dwi Jati. Nah, sekarang dalam melaksanakan yajna itu ada beberapa persyaratan supaya yajna itu berkualitas, yang namanya Satwika Yajna. Jadi itu ada beberapa persyaratan. Di samping itu, jenis-jenis yajna ini juga ada 3 jenis sesuai dengan porsi masing-masing. Pertama, Tamasika Yajna. Kalau Tamasika Yajna itu yajna yang dilakukan tanpa menggunakan petunjuk-petunjuk sastranya, tanpa mantra, tanpa ada kidung suci, tanpa ada daksina, tanpa didasari oleh kepercayaan. Nah, itu jenisnya Tamasika Yajna, tergolong di Tamasika Yajna. Yang kedua, Rajasika Yajna, yaitu yajna yang dilakukan dengan penuh harapan akan hasilnya dan dilakukan untuk pamer saja. Itu Rajasika Yajna. Yang ketiga adalah Satwika Yajna. Satwika Yajna yaitu kebalikan dari Tamasika Yajna dan Rajasika Yajna bila didasarkan penjelasan Bhagavad Gita tersebut. Nah, kalau kita bisa melaksanakannya minimal, walaupun kecil, walaupun sederhana, sesuai dengan ajaran agama Hindu, ada Nista, Madya, dan Utama. Jadi usahakan kita berianya itu berdasarkan yang tergolong dalam Satwika Yajna. Jadi berkualitaslah yajna itu yang kita aturkan kepada beliau. Nah, dari uraian di atas ada 7 syarat suatu yajna. Nah, sekarang yajna itu yang berkualitas seperti itu, ada syarat yang harus dilakukan. Yang disebut Satwika Yajna yaitu Srada, Lascarya, Sastra, Daksina, Mantra atau Gita, Ana, Sewa, dan Nasmita. Nah, itu artinya beberapa persyaratan supaya yajna itu yang berkualitas, yang Satwika. Kalau satu Srada, artinya pelaksanaan yajna hendaknya dilakukan dengan keyakinan penuh bahwa apa yang digariskan oleh peraturan yang beryajna atau yajna widi harus diyakini kebenarannya. Menegakkan keyakinan dalam melakukan upacara yajna adalah sesuatu yang mutlak. Yajna tidak akan membawa dampak spiritual kalau tidak dilatar belakangi suatu keyakinan yang mantap. Keyakinan itulah yang akan menyebabkan semua simbol dalam upacara menjadi bermakna rohani. Tanpa keyakinan yang mantap,
Lamang-lamang yang terdapat dalam upakara hanya berarti sebagai suatu pajangan keindahan material tanpa arti. Nah, itu yang sarada. Yang kedua, lascarya. Lascarya artinya suatu yanya yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Orang yang ragu-ragu melaksanakan yanya tidak akan mendapatkan anugerah dari Yang Widi. Jadi ikhlas, tulus. Apa yang kita kerjakan berdasarkan ketulus ikhlasan dari hati nurani kita. Yang ketiga, sastra. Sastra yaitu hukum yang berlaku dalam melaksanakan yajna yang disebut yajna widi. Beryajna haruslah dilakukan berdasarkan petunjuk sastra. Misalnya, menurut sastra, upacara Atma Wedana harus dilakukan setelah upacara Sawo Wedana. Dan terakhir barulah upacara Dewa Pitra Pratishta. Tapi kalau susunan upacara yang sengaja dibalik, yaitu upacara Dewa Pitra Pratishta dilakukan lebih dulu, kemudian baru Sawo Wedana dan Atma Wedana, ini berarti tidak sesuai dengan sastra. Keempat, daksina. Daksina yaitu suatu pengorbanan dalam bentuk upacara dan harta benda atau uang yang diaturkan secara ikhlas kepada pendeta yang memimpin upacara. Persembahan ini sangat penting dan bahkan merupakan salah satu unsur untuk suksesnya upacara. Kelima, mantra atau gita. Mantra atau gita sangat penting dalam upacara. Setiap upacara yang berkualitas haruslah ada mantra dan gita. Jadi yang dimaksud mantra dan gita lagu-lagu suci untuk pemujaan yang diucapkan umat, pinandita dan pendeta sesuai dengan aturannya. Yang ketujuh, anasewa, yaitu jamuan makan kepada tamu upacara atau namanya atitiyajna sesuai dengan kemampuan masing-masing. Namun tentang jamuan ini tidak boleh dipaksakan. Pemberian makan pada para atitiyajna atau tamu yajna adalah merupakan syarat yang penting dari suatu yajna yang baik. Jadi kalau kita melakukan suatu upacara, yaitu mudah-mudahan bisa melakukan anasewa. Jadi namanya ya anasewa itu untuk atitiyajna, jadi menjamu tamu yang datang. Karena tamu yang datang itu juga ikut memberikan doa restu dalam upacara yang kita laksanakan. Yang terakhir yaitu nasmita. Nasmita artinya suatu upacara agama hendaknya tidak dilangsungkan dengan tujuan untuk pamer kemewahan atau pamer kekayaan. Dengan maksud tamu dan tetangga berdesak kagum. Tetapi bukan berarti bagi yang mampu tidak boleh menampilkan kemewahan dan keindahan dalam pelaksanaan upacara, asalkan tidak dilatar belakangi untuk tujuan pamer, apalagi dengan maksud menyaingi upacara yang pernah dilangsungkan oleh tetangga atau orang lain. Kemewahan dan keindahan hanya pantas dilakukan dengan tujuan mengagungkan nama Tuhan. Nah, itu sangat luar biasa, tolong itu dipahami. Setiap kita melakukan suatu upacara yajna, apalagi kalau di Bali terkenal dengan undangan, kita melakukan upacara potong gigi, pawiyahan, kita mengundang keluarga, teman, kerabat. Jadi tetap kita memberikan jamuan, jangan berlebihan, apalagi dalam keadaan tidak mampu. Sehingga apa? Kita di sana akan terpancing oleh ambisi, oleh ego, sehingga akan timbul saling kelihatannya seperti orang berpesta pora dalam upacara. Tapi tujuan kita tidak seperti itu. Walaupun sederhana, tetapi sangat ikhman, sopan dan beretika dalam saat menerima tamu yang datang ke rumah kita. Jadi itu beberapa persyaratan upacara supaya upacara itu mencapai suatu satwika atau yang berkualitas. Baiklah, mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati,
Jadi kelanjutan dari materi ini mungkin nanti akan saya kasih lagi di hari-hari ke depan, ke minggu ke belakang ini dalam setelah UTS. Jadi materi dari awal sampai terakhir di masalah hayatnya tolong dipelajari baik-baik atau diingat baik-baik dalam pemberian tugas dan UTS-nya. Jadi akan Bapak carikan soal-soal di dalam materi yang telah Bapak sampaikan. Selamat belajar. Om Santi Santi Santi.